Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI harga mati. Alhamdulillah, nikmat sehat, nikmat hidup yang harus pertama kali kita syukuri bersama. Pagi ini kita menikmati kopi pahit. Bismillah. Tidak lupa dengan lindingan bako menyan. Pagi ini sambil menikmati suguhan yang luar biasa. Nggak tahu ini video kapan ini, tetapi lagi viral. Videonya Yusuf Martak. Kalau nyebut Yusuf Martak, tentunya kita tidak asing lagi. Pasti ada hubungannya dengan PA 212, dengan FPI, dengan yang nanti kita perhatikan ini. Dia mendeklarkan dirinya sebagai gembongnya kadrun. Waduh. Berpikirlah secara jernih bahwa negara kalian lagi terancam. Kenapa saya menyatakan begitu? Karena lahirnya Majelis Penderitaan Rakyat itu adalah sudah sesuatu tanda-tanda bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat hampir mandul, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat yang mandul dan dimandulkan. Mereka tadinya kiri, nggak punya apa-apa. Setelah mereka pegang jabatan sebagai parlemen, mereka gagah perkasa dengan jas dan pakaian yang mewah, mobil mewah. Karena apa? Setorannya sudah, pengeluarannya sudah balik semua. Apa yang dibuat kepada negara ini? Nol besar. Kalau kita bicara toleransi, saya paling maaf ya, paling jijik bicara toleransi. Toleransi apa? Tanah, bumi, hasil alam habis masih mau bicara toleransi. Toleransi apa yang dituntut lagi sekarang? Toleransi apa? Apakah pribumi harus habis, dihanguskan? Tolong jangan berpikir kalau kita berjuang, umat Islam bersuara keras, ini adalah umat Islam selalu tidak bisa tenang. Tidak, karena umat Islam memang selalu ada di garda terdepan. Mari non-Islam yang akan berjuang bersama-sama, buktikan akan bersama dengan kita semuanya, berjuang demi menyelamatkan negara dan bangsa. Ini bukan main-main, ya. PPKM diadakan, berkepanjangan, diperpanjang, tapi tenaga kerja asing dibiarkan masuk. Kenapa sih kok cuma LBP aja nggak ada yang berani? Apa sih kelebihannya LBP? LBP nggak ada apa-apanya, kosong di mata saya kok. Maaf ini ya, bukan saya arogan atau saya mau ini, tidak. Saya tidak peduli lagi kok. Apa sekarang? Seorang menteri bisa menguasai seluruh tugas dan jabatan. Berarti kabinet yang lain mandul. Memang sengaja dipasang orang-orang mandul semuanya. Contoh seperti Menteri Kesehatan, Dr. Terawan. Kenapa begitu berbeda pendapat langsung disingkirkan? Dan kenapa penggantinya tidak lebih hebat dari Dr. Terawan? Karena Dr. Terawan adalah orang yang punya pengalaman dan pernah mengeluarkan satu metode stem cell yang pasiennya orang-orang kaya, orang-orang besar, orang-orang pejabat tinggi dengan biaya tinggi. Berarti dia tidak mau resiko, tapi yang lainnya mengandung resiko. Ini semua hanya siasat. Di mana ada perampokan yang sebelum dilakukan sudah dibuat payung hukumnya. Ini negara mau dibawa kemana? Kadran-kadrun, saya kadrun terbesar di Indonesia. Ya, orang tua saya berjasa memberikan gerudung proklamasi 56 untuk fakta proklamasi, bukan rampok. Jadi kita jangan mau terpengaruh. Kadrun tidak pernah merampok, kadrun tidak pernah merampok duit negara, tidak pernah korupsi, tidak pernah mengkhianat, tidak pernah menjual anak bangsa. Siapa yang menjual anak bangsa? Silahkan datang ke Glodok, silahkan datang ke Mangga Besar, silahkan datang ke kota. Semua siapa yang dijadikan pelacur, siapa yang dijadikan tukang pasas, siapa yang dijual, siapa semua, siapa yang menjual. Clear semuanya. Kenapa kok sekarang harus ada di stigmatisasi oleh si buzzer-buzzer binatang bayaran-bayaran ini? Ini tidak boleh kita biarkan. Hanya 3-4 orang, tapi bisa mengacau, memporak-porandakan negara ini. Sampah peradaban orang-orang ini tidak bisa dibiarkan. Jadi saya selalu mendukung. Waktu Babe Aldo datang pada saya, dia menceritakan jalan Anda dengan versi yang berbeda. Kita butuh skoci, kita butuh kesadaran semua. Hari ini saya bicara untuk media. Berkali-kali setiap saya jumpa pers, tolong media proporsional.
kemas berita. Saya mau tanya, kalau kita diam, kita sudah diberangus, kita sudah ditahan, terus kalian mau dijadikan apa? Mau diangkat? Mau dikasih jabatan? Enggak, kalian akan dihabisi. Mau bangsa apa saja, mau agama apa saja, termasuk Pak Pendeta, jangan diam, jangan menyerah Pak. Ini ada satu suku yang memang ingin menyingkirkan Indonesia. Setelah diambil hartanya, setelah dijadikan konsumen, setelah diperas seluruh hartanya, sekarang mau disingkirkan, mau dimarginalkan. Ini tidak boleh kita diamkan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Hanya cuma bagi-bagi. Mana presiden kok levelnya bagi-bagi makanan dilempar-lempar sama begini doang. Nggak ada menteri, nggak ada yang bisa ditugaskan. Nggak usah bilang, buat sistem. Dari mulai, kalau nggak salah nanti mungkin Bang Ehsan lebih detail secara angka. Dari mulai 70 triliun menjadi 400 triliun. Tapi yang dialokasikan untuk COVID-nya adalah 70 triliun. Naik jadi 800 triliun atau 700 triliun. Kemana itu duit semua? Kemana duit? Kalau bapak-bapak media ini saya kasih tolong ya. Saya pernah jadi bendahara di Majelis Ulama Indonesia yang bekerja sama dengan BNPB. Silahkan, buru-buru jangan nunggu. Senin pagi, datangi BNPB. Lihat di parkiran, nggak ada mobil yang ini. Semua mobil mewah. Semua supplier yang ada di sana. Jadi kita dijadikan objek. Setelah itu kita dijadikan objek penjualan PCR, antigen. Setelah itu kita dijadikan objek untuk vaksin. Kemarin di TV One saya mendengar ada 2 dokter berdiskusi bahwa vaksin ini hanya cuma bertahan 1,5 bulan. Kenapa ada vaksin yang kedua? Agar bisa berjalan 3 bulan. Kenapa ada booster? Agar berjalan 6 bulan. Loh, ini apa ini? Ya memang orang nggak mampu gitu loh. Dari kota kecil, saya bukan mengerdilkan kota Solo, tidak. Belum siap. Dibawalah ke kota Jakarta. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bawa? Sudah transparan di TV dikelihatkan LBP dan Prabowo dan Hasim yang membawa. Dibawalah ke sini, dipaksakan dijejel-jejelin jadi gubernur, dipaksakan lagi jadi RI 1. Didukung lagi dengan segala kecurangannya maju ke periode kedua. Sekarang mau diperpanjang karena kontraknya, dealnya belum selesai sama China komunis. Jadi mau diselesaikan sampai tuntas diserahkan terimanya. Ngurusin vaksin nggak becus, ngurusin ekonomi nggak becus, infrastruktur berantakan, mau mindahin ibu kota. Kenapa nggak mindahin negara aja sekalian? Duit dari mana? Ilmu dari mana? Anggaran mana? Apa kepentingannya? Apakah sudah membuat studi? Apakah sudah dinyatakan bahwa ibu kota tidak layak? Apakah tidak ada tiang-tiang penyangga yang bisa dipergunakan? Ini mau kemana ini negara ini mau dibawa kemana? Kenapa harus semua diam? Kenapa harus semua takut? Takut kalau yang ditangkap 4, 5 seperti Babe Hakel bilang tadi. Ya kan 4 tahun. Coba yang turun semua. Jangan nunggu dari HPI, jangan nunggu dari GNPF, jangan nunggu dari PA 212. Semua turun. Dia bikin lagi namanya MPR, Majelis Penderitaan Rakyat katanya. Aduh, penderitaan ketika dewek. Tapi kalau melihat pidatonya ini kayak mau latihan pidato sing tepuk tangan pi paling wong telu plok. Aduh, melasi Yusuf Martak ujarku ya ngopi diset men tenang pikirannya gelinting. Wong bicara soal negara kayak bicara soal RT. Seolah-olah Yusuf Martak ini tokoh yang sudah berbuat banyak untuk negara sampai pamer tentang keturunannya. Tuh. Bicara soal pengelolaan pemerintahan kayak ngurus rumah tangga. Tuh. Sampai bilang bahwa sudah habis uang negara. Akan diboyong semua. Kenapa? Hanya pindah ibu kota, tidak pindah negara. Aduh. Terus yang paling miris lagi, dia mengklaim seolah-olah yang paling Islam itu Yusuf Martak. Dengan bangganya mengatakan Islam itu terdepan. Ya jelas. Ujar-ujare Jokowi itu Islam apa? Ujar-ujare wakil presiden Kiai itu Islam apa? Para menteri juga mayoritas muslim, kepala daerah muslim. Loh, kok siapa? Sob.
Duh, digawa medang. Jajal mikir sing mandan waras. Jadi ini orang latihan pidato wis belepotan tanpa data. Yo, jadi rungsep. Wis ngopi maning. Salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.